kan kita akan bersandar kepada sebuah hadis ya, sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ini kaitannya sama mirip dengan mukaddimah yang tadi saya sempat singgung. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel Evermost Official. Like, share, dan komen juga ya di video ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang meniti menuntut perjalanan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan aksesnya, jalannya menujunya surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dan tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid gitu ya, untuk membaca kitabullah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajarinya di antara mereka gitu ya. Maka illa nazalat alaihi musakinah, maka akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat itu akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah itu akan menyanjung, mempopulerkan nama-nama para penuntut ilmu di mana? Di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini hadis ini menarik nih, jadi motivasi buat kita. Kaitannya dengan pilar kesuksesan apa? Jangan pernah lupa untuk menuntut ilmu. Ini pilar kedua kita. Baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun bisnis atau perniagaan yang kita lakukan. Kan gak mungkin ujuk-ujuk masuk ke aplikasi reseller Evermost langsung dapat 20 juta. Iya, langsung ada yang order gitu. Langsung ada yang order, enggak masukin dong. Produk aja belum tahu gitu. Masukin produknya belum, bikin WhatsApp bisnisnya belum, kan gitu kan. Ada effort tuh yang harus dilakukan. Dikira semuanya ketika sudah serba online maka semuanya harus 100% mudah. Padahal enggak, tetap butuh ada effort yang kita keluarkan. Terkadang kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan lebih proper lagi gitu kan. Ternyata menghadapi customer itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya, betul. Gitu kan. Apalagi setiap customer itu atau konsumen itu kan berbeda-beda kepribadiannya gitu ya kan, ya temperamennya berbeda gitu kan. Nah, menarik sekali apa kaitannya hadis ini dengan cara kita menjalani kehidupan kita. Ini menarik karena begini. Ilmu gitu ya, ilmu itu menjadi salah satu fundamental di dalam kehidupan kita. Makanya kan Imam Bukhari juga punya kaidah tuh, al ilmu qoblal qouli wal amal, berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ini jadi konsep kan. Maka dari sisi ini tuh harusnya menjadi konsep kehidupan kita gitu loh. Kalau kita mau berniaga gitu ya, sesuai dengan aturan-aturan syariat, biar berkah, halal, dan harapannya juga besar, banyak gitu ya, saldonya bertambah beberapa kali lipat gitu ya, maka tidak mungkin dan tidak bukan dengan cara menuntut ilmu. Jadi nggak mungkin berapa banyak profesor dan doktor menempuh pendidikan yang tinggi karena apa? Karena mereka butuh terhadap ilmu. Dengan ilmu itulah mereka mendapatkan titel-titel tersebut kan gitu. Maka dari sisi ini ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat fundamental, sangat-sangat penting sekali. Maka dari itu kalau misalnya Bapak, Ibu, Sobat Evermost semuanya, azanillah wa yakum, rahimani wa rahimakumullah, mau sukses baik di dunia maupun di akhirat, ilmunya jangan pernah dilupakan. Ayo nuntut ilmu, belajar ilmu. Sekarang udah ada YouTube Kang, boleh YouTube gak apa-apa. Coba tapi simak hadisnya. Hadisnya tadi, barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Jadi kalau misalnya bisa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, walaupun misalnya antara masjid yang kita biasa sholat gitu ya dengan rumah kita mungkin cuman 100-200 langkah gitu ya. Jaraknya sedikit lah gitu ya, jaraknya sedekat sekali. Maka dari sisi ini mudah-mudahan setiap langkah kita itu dicatatkan sebagai amal soleh ya, gitu, dicatatkan sebagai amal soleh. Dan menariknya setiap orang yang menuntut ilmu itu akan dinaungi, dia akan mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan. Coba ya, di dalam kehidupan kita butuh ketenangan gak Mas Pri? Butuh banget dong. Butuh banget kita. Meskipun utang mungkin menumpuk, tapi kita pengen tetap bisa tenang tuh. Betul, menghadapi konsumen yang nyinyir gitu kan istilahnya. Dikit-dikit komplain dikit-dikit komplain gitu ya. Telat sejam aja resi gitu kan. Gitu kan gimana. Kan itu menghadapi yang kayak gitu butuh ketenangan. Betul. Ya kan butuh ketenangan.
Kalau kita mau menjadi pribadi yang tenang, jadilah seorang penuntut ilmu gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau saya butuh sikap tenang, butuh sifat tenang, jadilah penuntut ilmu. Karena menjadi penuntut ilmu itu butuh kesabaran yang luar biasa loh Mas Pri. Yeah. Kita datang ke masjid di hadapan ustadz kita, banyak orang di situ, duduknya sempit, rebutan oksigen lah ya gitu ya. Terus kita harus mencatat faidahnya, duduk bersila ataupun untuk mungkin duduknya tawaruk gitu ya, untuk selama 1 jam sampai 1 jam setengah ke depan. Itu kan butuh kesabaran banget itu. Belum lagi dengan hal-hal lainnya, mungkin gak nyaman ngantri wudunya, ngantri toiletnya. Nah itu kan adalah salah satu cara terbaik untuk kita bersabar terhadap semua obstacle kehidupan kita. Banyaklah. Kita butuh rahmat Allah, kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan salah satu penyebab kita terhalang dari rizki kita sendiri, gitu kan. Salah satunya kan dosa-dosa kita tuh. Nah, salah satu cara akses tercepat untuk mendapatkan ampunan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Masya Allah. Gitu. Aduh Kang, udah 50 tahun saya, udah 55, badan suka sakit gitu segala macam. Rematik segala macam. Bismillah. Banyak kok para ulama yang baru nuntut ilmu di umur 50, di umur 60, gak jadi halangan. Intasdukillaha yasduka. Barang siapa yang jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan kok cita-citanya. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Usia gitu ya, Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak terhadap setiap hamba-hambanya. Kalau Allah katakan kun, jadi udah. Jadi udah. Aman udah. Makanya ya Allah, saya pengen banget ngamalin yang ini nih, bab ini nih. Pengen jadi penuntut ilmu walaupun umur 50 tahun. Bismillah, insyaallah ada jalan, ada peluang. Ya, insyaallah. Jadi kalau salah satu pilar perniagaan, yang kedua itu adalah dengan cara menuntut ilmu. Ya, baik itu dari sisi ilmu dunianya, apalagi ilmu akhiratnya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan itu lebih penting lagi, agar kita tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram, agar lebih bisa memperbaiki amalan hati kita. Evermos.